Kalau dengar nama Albert Einstein, pasti yang kebayang di kepala kita itu rambut putihnya yang aut-autan, wajahnya yang sering nongol di buku pelajaran, atau foto dia menjulurkan lidah yang jadi meme di mana-mana. Tapi kalau kita bongkar ceritanya lebih dalam, ternyata hidup Einstein itu nggak kalah seru dari film drama penuh lika-liku, penuh perjuangan, dan penuh pelajaran yang bisa bikin kita mikir. Oh, ternyata jenius juga manusia biasa. Ya, Einstein lahir di tahun 1879 di Ulm, sebuah kota kecil di Jerman. Sejak bayi, dia udah bikin orang tuanya khawatir. Katanya, dia agak telat bicara. Baru umur 3 tahun dia bisa ngomong lancar. Dan itu pun pelan banget. Banyak yang ngira dia bakal jadi anak yang berbeda dari kebanyakan. Bahkan waktu sekolah, gurunya pernah bilang kalau Einstein itu anak yang malas, sulit diatur, dan gak punya masa depan cerah. Bayangin aja, orang yang akhirnya jadi ikon kecerdasan dunia. Dulunya sempat dianggap bakal gagal total. Dari sini aja udah ada pesan kuat. Jangan gampang percaya sama label yang ditempelin orang ke kita. Tapi ada satu hal yang selalu nyala di dalam diri Einstein sejak kecil. Rasa penasaran. Titik awalnya sederhana banget. Waktu dia masih kecil, ayahnya kasih hadiah kompas. Einstein kecil bengong. Kenapa jarum kompas itu bisa nunjuk arah yang sama terus? Padahal nggak ada apa-apa yang kelihatan di sekitarnya. Dari momen itu, dia mulai kepo sama hal-hal yang nggak kelihatan mata. Buat Einstein, dunia itu penuh misteri, dan dia pengen bongkar satu persatu. Waktu remaja, Einstein pindah ke Swiss buat sekolah. Nah, disinilah keunikannya makin kelihatan. Einstein itu tipe murid yang benci hafalan. Kalau disuruh ngulang pelajaran kayak robot, dia males. Dia lebih suka baca buku sains dan filsafat sendirian, terus mikir panjang sampai larut malam. Dia sering ngebayangin hal-hal absurd yang gak pernah ditanyain orang lain. Salah satu imajinasinya yang terkenal adalah, kalau aku bisa duduk di atas seberkas cahaya yang melaju, apa yang akan kulihat? Pertanyaan sederhana, tapi absurd itu, nanti jadi kunci penemuan terbesarnya. Tapi hidup Einstein nggak selalu mulus. Setelah lulus kuliah, dia bukannya langsung jadi profesor keren. Justru sebaliknya, dia kesulitan nyari kerja. Banyak lamaran kerjanya ditolak. Akhirnya, dia kerja di kantor paten di Swiss. Ngecek dokumen penemuan orang lain. Bisa dibilang, Einstein itu pegawai biasa. Bayangin aja. Jenius yang hari ini kita kagumi dulu, cuma duduk di meja kantor kecil, kerja administratif yang monoton. Tapi justru disitulah dia menemukan ruang buat mikir bebas. Sambil kerja, pikirannya melayang ke eksperimen imajinatif yang gak pernah berhenti. Dan boom, tahun 1905, lahirlah yang disebut Annus Mirabilis, atau tahun ajaib Einstein. Dalam setahun, dia nulis 4 makalah yang bikin heboh sains. Ada teori tentang efek fotolistrik yang nanti bikin dia dapat Nobel. Ada juga teori relativitas khusus yang ngejelasin kalau ruang dan waktu itu relatif, tergantung siapa yang mengalaminya. Coba bayangin, satu orang yang kerja di kantor biasa, dalam 1 tahun doang bisa bikin teori yang ngubah cara manusia memahami alam semesta. Itu gila banget. Einstein nunjukin satu hal penting. Kadang kita nggak butuh pangkat tinggi, nggak butuh fasilitas mewah buat bikin perubahan besar. Yang kita butuh adalah pikiran bebas, keberanian buat beda, dan konsistensi buat ngejar rasa penasaran. Selain itu, Einstein juga manusia banget. Dia punya hobi main biola, suka bercanda, bahkan terkenal dengan humorisnya. Waktu ditanya apa definisi keajaiban, dia pernah jawab santai, keajaiban adalah ketika kamu gak pernah berhenti penasaran. Kata-kata kayak gini nunjukin kalau di balik otaknya yang jenius, dia tetap punya cara pandang yang sederhana dan membumi. Einstein di masa tuanya bukan cuma ikon sains, tapi juga ikon kehidupan. Bayangin, seorang pria dengan rambut putih yang acak-acakan, jaket wol sederhana, sepatu tanpa kaos kaki, berjalan pelan di jalanan Princeton, sambil menyapa anak-anak Maine. Banyak orang mungkin menyangka seorang jenius dunia itu pasti hidup mewah dan eksklusif, tapi Einstein sebaliknya. Sederhana, bersahaja, bahkan sering menolak kemewahan. Dia nggak pernah suka dengan protokol resmi, lebih suka gaya santai. Ada cerita lucu, suatu kali Einstein diundang makan malam resmi.
Semua tamu datang pakai jas rapi, tapi Einstein masuk dengan sweater lusuh. Ketika ditegur, dia hanya tersenyum dan berkata, "Kalau mereka ingin menghormati aku, maka mereka akan menghormati apa yang aku pakai." Kehidupan Einstein di Amerika juga dipenuhi kebiasaan yang unik. Setiap pagi, dia jalan kaki ke kampus Princeton sambil bawa biolanya. Kadang-kadang, mahasiswa melihat dia duduk di taman sambil melamun. Banyak orang kira dia melamun kosong, padahal di kepalanya sedang ada eksperimen pikiran, membayangkan cahaya, partikel, ruang, dan waktu dalam bentuk cerita visual. Itulah gaya berpikir Einstein. Imajinatif dulu, baru matematis. Meski terkenal sebagai ilmuwan besar, Einstein punya banyak kelemahan manusiawi. Dia sering banget lupa jadwal, kunci, bahkan kadang dompet juga. Ya ampun, pernah suatu kali, setelah kuliah, dia lupa arah pulang. Mahasiswanya heran, kok profesor bisa tersesat di jalan yang dia lewati tiap hari? Einstein cuma tertawa kecil. Katanya, "Aku lebih sibuk mengingat alam semesta daripada jalan pulang." Hubungan pribadinya juga kompleks. Einstein menikah 2 kali. Istri pertamanya, Mileva Mari, adalah teman kuliahnya di Zurich. Mileva juga punya minat kuat di bidang fisika. Dan banyak sejarawan percaya dia ikut memberi masukan di beberapa karya awal Einstein. Tapi, pernikahan mereka tidak harmonis. Einstein terlalu sibuk, sementara Mileva merasa kesepian. Hubungan mereka penuh konflik, sampai akhirnya bercerai. Dari Mileva, Einstein punya 2 anak laki-laki. Anak pertamanya, Hans Albert, tumbuh jadi insinyur terkenal. Anak keduanya, Edward, menderita gangguan mental yang berat. Dan itu jadi luka dalam bagi Einstein sebagai seorang ayah. Edward menghabiskan hidupnya di rumah sakit jiwa di Swiss. Sementara Einstein yang tinggal jauh di Amerika, sering merasa bersalah karena nggak bisa menemani. Setelah bercerai, Einstein menikah dengan Elsa, sepupunya sendiri. Elsa lebih mengerti sifat eksentrik Einstein. Dia sering jadi penjaga rumah tangga, memastikan Einstein makan dan istirahat cukup, karena Einstein kadang terlalu tenggelam dalam pikirannya sampai lupa segalanya. Elsa lah yang jadi jangkar dalam hidupnya. Selain keluarga, ada satu hal yang selalu jadi pelarian Einstein. Baginya, musik itu bahasa hati yang bisa menyampaikan hal-hal yang gak bisa ditulis dengan persamaan matematika. Dia main biola dengan penuh perasaan. Bahkan pernah bilang kalau aku bukan fisikawan, aku pasti jadi musisi bagi Einstein. Musik dan sains itu mirip. Sama-sama butuh harmoni, kreativitas, dan intuisi. Meski jenius, Einstein gak pernah merasa dirinya istimewa. Suatu kali, ada seorang anak kecil kirim surat ke dia, bilang kalau dia benci matematika. Einstein balas dengan tulus, "Jangan khawatir dengan kesulitanmu dalam matematika. Aku jamin, kesulitanku lebih besar daripada milikmu." Kata-kata sederhana itu bikin anak kecil itu merasa tenang. Dari sini kita bisa lihat sisi manusiawi Einstein, rendah hati, penuh humor, dan gak pernah sok pintar. Di sisi lain, Einstein juga sering resah dengan keadaan dunia. Setelah bom atom meledak di Jepang, dia merasa bersalah meski gak ikut bikin langsung. Dia bilang, ilmu pengetahuan tanpa nurani hanya akan menghancurkan manusia. Dari situlah dia jadi aktivis perdamaian. Dia menulis surat, pidato, dan ajakan ke para pemimpin dunia agar berhenti mempermainkan nuklir. Einstein percaya umat manusia harus bersatu, bukan saling membinasakan. Yang menarik, Einstein juga punya pandangan unik tentang agama. Dia sering ditanya, apakah dia percaya Tuhan? Jawabannya selalu bikin orang terdiam. Dia bilang, "Aku percaya pada Tuhan Spinoza yang menampakkan diri dalam harmoni segala yang ada. Bukan Tuhan yang peduli pada nasib manusia." Secara pribadi, buat Einstein, semesta itu penuh keajaiban dan keteraturan. Dan itulah Tuhan yang dia hormati. Di tahun-tahun terakhirnya, Einstein lebih sering di rumah atau di kampus Princeton. Banyak wartawan masih berusaha wawancara. Sementara mahasiswa pun antusias mendengarkan kuliah yang menarik itu. Tapi kesehatannya makin menurun. Meski begitu, Einstein tetap nggak berhenti bekerja. Bahkan malam sebelum dia meninggal, dia masih membawa kertas dan pena ke rumah sakit untuk menuliskan persamaan. Sampai napas terakhir, pikirannya masih dipenuhi rasa penasaran tentang alam semesta.
Einstein meninggal pada 18 April tahun 1955. Di usia 76 tahun. Dunia berduka. Ribuan orang hadir mengenang. Jutaan orang membaca berita kepergiannya. Tapi lebih dari itu, warisan Einstein tetap hidup. Bukan cuma teori relativitas atau persamaan. Max Mach 2 yang legendaris ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga tentang nilai-nilai hidup yang bisa kita ambil. Keberanian untuk beda, rasa penasaran yang terus membara, dan kerendahan hati meski sudah di puncak kejayaan, semua itu bikin kita bisa lebih baik. Hari ini, foto Einstein dengan rambut acak-acakan dan lidah menjulur masih sering kita lihat di kaos, poster, sampai meme. Tapi di balik itu, ada seorang manusia yang mengajarkan kita bahwa jenius sejati bukan berarti sempurna, melainkan seseorang yang terus bertanya, terus penasaran, dan terus berusaha memahami dunia dengan hati yang sederhana. Kalau kamu merasa cerita ini bermanfaat dan bisa jadi inspirasi, jangan lupa untuk subscribe channel ini, supaya kamu gak ketinggalan kisah-kisah tokoh dunia lainnya yang gak kalah menarik.